ketika mereka manjat pohon, saya tidak tahu. Ketika makin dekat saya ke mereka, itu tiba-tiba mereka turun rame-rame dan tiba-tiba mereka nyanyikan lagu rohani. Saya merasa bersalah kepada Tuhan. Saya langsung berpikir, ya Tuhan, mereka ini saja mau ibadah saja sulitnya luar biasa. Tetapi kok mereka ini sungguh-sungguh banget. Nah, saya di desa yang jarak gereja dekat, kok malas banget sih ke gereja. Shalom mitra misi. Awal mula saya terlibat di dalam pelayanan misi itu terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Tepatnya itu di tahun 1992. Di mana waktu itu saya baru tamat SMA, tetapi saya langsung pergi ke satu wilayah, ke satu daerah, satu desa namanya Bukit Dinding. Adanya di Sumatera Utara di Kabupaten Langkat. Nah, jadi waktu pengumuman ujian kelulusan saya tidak mendengar atau tidak ikut. Jadi saya tidak terima amplop kelulusan itu. Nah, setelah itu saya ke Bukit Dinding. Nah, kenapa saya tidak mengambil amplop kelulusan? Karena saya dulu beranggapan saya kemungkinan besar tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena pada saat Eptanas itu saya melakukan ujiannya ujian tebak-tebakan. Artinya saya hanya gulung kertas begitu, A, B, C, D, E. Saya aduk-aduk, tapi dengan perkataan seperti ini. Tuhan, saya berdoa seperti itu, Tuhan, kalau saya tidak lulus, saya akan menjadi pengikut setan yang paling setia. Tetapi kalau saya lulus, saya akan menjadi pengikutmu yang paling setia. Nah, singkat cerita, saya pergi ke Bukit Dinding ini. Tinggal di tempat abang saya. Dan ternyata saya masih ingat di hari Sabtu, itu ternyata ada hamba Tuhan dari Medan datang ke daerah tersebut untuk mengadakan ibadah di Bukit Dinding ini. Dan ketika mengadakan ibadah dan dilanjutkan untuk melanjutkan ibadah berikutnya itu di daerah lain. Di daerah yang sangat jauh. Dan saya diminta untuk mendampingi hamba Tuhan ini, penginjil ini. Saya diminta untuk mendampingi. Nah, kenapa diminta untuk mendampingi? Karena wilayah yang akan ditempuh itu adalah wilayah perbatasan dengan hutan lindung Lauser. Nah, sehingga saya disuruh bawa golok parang. Jadi ibadah tapi disuruh bawa golok, bawa gitar. Dan berjalan dari Bukit Dinding ini berjalan ke wilayah yang akan kami tuju itu kurang lebih itu berjam-jam. Jadi berjam-jam. Dan tidak bisa ditempuh oleh kendaraan. Baik itu mobil, baik itu motor. Karena sepeda saja tidak bisa lewat. Karena kami melewati hutan dan juga jembatannya adalah jembatan dari pohon-pohon yang tumbang. Jadi bukan yang dibangun tetapi pohon-pohon yang tumbang. Nah, singkat cerita itu berjam-jam kami berjalan menuju desa dari Bukit Dinding menuju desa di pelosok. Itu menggunakan golok, jalan kaki berjam-jam, menyusuri anak sungai, menyusuri jembatan alami pohon tumbang, sambil membawa parang atau golok untuk jaga-jaga kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan di tengah hutan. Nah, singkat cerita, ketika mungkin 1 kilo atau 2 kilo mendekati desa tersebut, saya dikagetkan oleh anak-anak. Jadi tiba-tiba anak-anak itu mereka rupanya manjat pohon. Mereka manjat pohon, mereka udah tahu bahwa
hamba Tuhan ini akan datang setiap hari Sabtu, kira-kira jam yang mereka tunggu. Jadi anak-anak ini mereka panjat pohon untuk melihat dari kejauhan. Sudah datang belum Bapak Pendetanya? Seperti itu. Nah, singkat cerita, ketika mereka manjat pohon, saya tidak tahu. Ketika makin dekat saya ke mereka, itu tiba-tiba mereka turun rame-rame. Dan tiba-tiba mereka nyanyikan lagu rohani. Dan betapa itu menggugah hati saya. Jadi mereka nyanyi, saya lihat-lihat mereka seperti itu, anak-anak pedalaman tersebut di tahun 92 ya. Sudah begitu sepanjang jalan, kurang lebih 1 kilo 2 kilo, itu mereka menyanyikan lagu rohani sambil mendampingi kami. Jadi mereka mendampingi kami. Dan ketika sampai di desa tersebut, di pedalaman tersebut, mereka akhirnya melaksanakan ibadah. Mereka melakukannya dengan khusyuk. Karena tidak ada ibadah pemuda, tidak ada. Ibadah anak-anak khusus, tidak ada. Jadi semuanya dijadikan satu. Dijadikan ibadah gabungan. Dan mereka itu ibadahnya sungguh-sungguh sekali. Nah, mereka begitu sungguh-sungguh sekali, itu membekas di hati saya. Kenapa membekas? Saya merasa bersalah kepada Tuhan. Saya langsung berpikir, ya Tuhan, mereka ini saja mau ibadah saja sulitnya luar biasa. Tetapi kok mereka ini sungguh-sungguh banget. Nah, saya di desa yang jarak gereja dekat, kok malas banget sih ke gereja. Dan itu benar-benar menegur saya. Nah, singkat cerita, pengalaman rohani itu mengubahkan hidup saya. Dan akhirnya kami pulang juga hari itu. Dari desa itu menuju ke Bukit Dinding. Kami pulang. Ketika pulang, ternyata abang saya datang dari desa saya, dari desa seberang. Datang dari desa seberang untuk memberikan amplop undangan yang berisi untuk ada tawaran bagi saya untuk sekolah teologi di Surabaya. Nah, karena tidak ketemu, akhirnya surat itu ditinggal. Abang saya pulang ke desa saya masih tinggal di Bukit Dinding ini. Sambil saya baca yaitu surat undangan ini untuk sekolah teologi di Surabaya. Dan ketika saya membacanya, hati saya terenyuh. Karena Tuhan telah menangkap hati saya ketika melihat anak-anak begitu antusias memuji memuliakan Tuhan di pedalaman yang kami kunjungi sebelumnya. Dan ketika saya membaca surat undangan tersebut, saya hanya menangis berdoa. Dan saya masih ingat sekali lagunya. Yaitu lagu yang saya nyanyikan pada saat itu adalah Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saya nyanyikan lagu Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Itu lagu yang terus terngiang-ngiang, terus saya nyanyikan. Saya berlinangan air mata karena saya tahu kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Dan singkat cerita, orang tua saya sudah berpikir bahwa saya tidak meresponi undangan sekolah teologi tersebut. Dan betapa kagetnya mereka beberapa hari kemudian, saya pulang ke desa saya, desa Selayang. Dan orang tua saya begitu kaget karena akhirnya saya terima undangan itu. Dan ketika saya terima undangan itu, akhirnya saya kuliah sekolah teologi di Surabaya. Mulai hari itu sampai saat ini, saya akhirnya terlibat di dalam pelayanan misi. Bahkan ketika saat ini juga Tuhan percayakan kepada saya untuk menjadi gembala gereja Tuhan GBI Tahta Daud. Saya tetap melaksanakan misi. Karena apa? Karena ketika saya melaksanakan misi ini, saya tahu bahwa ini adalah panggilan seumur hidup. Dan saya masih teringat di tahun 92 itu, bahwa
masih banyak orang-orang yang perlu dijangkau oleh kasih Kristus. Kita perlu menjangkau mereka. Karena bagi saya orang desa, kehadiran orang kota itu menjadi hiburan. Apalagi menjadi inspirasi bagi kami yang orang desa. Berikutnya lagi, melihat semangat orang-orang desa memuji Tuhan. Itu membuat kita disadarkan kembali yang ada di kota-kota ini untuk memuji, memuliakan Tuhan itu lebih sungguh-sungguh lagi. Karena mereka yang di desa saja, yang serba terbatas, mereka all out. Mereka bersungguh-sungguh memuji Tuhan. Bayangkan ibadah umum, tapi satu pun di antara anak-anak itu yang ikut ibadah umum tersebut tidak ada yang berisik. Karena apa? Karena mereka begitu haus akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kehadiran kita dalam melaksanakan misi ini, percayalah, pasti memberkati bagi orang-orang yang kita kunjungi. Mereka menjadi dapat gambaran, mereka juga mendapat semangat, mereka juga mendapat dukungan ketika kita datang. Dan itu juga nanti akan membuat mereka berani bermimpi. Mereka tahu bahwa dunia bukan hanya sekedar di sekitar mereka yang mereka ketahui. Mereka tahu bahwa ternyata dunia lebih luas dari yang mereka perkirakan. Kehadiran kita menjadi inspirasi bagi mereka. Akhir kata saya mau katakan, saya mau undang orang-orang muda, Bapak Ibu untuk bergabung dalam program Misi Kita TV ini. Untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Karena Misi Kita TV adalah misi kita semua. Tuhan Yesus Kristus berkati.